Selamat pagi anak-anak kami sekalian, selamat berjumpa kembali walaupun dalam situasi daring. Kita akan masuk pembelajaran baru dengan materi baru yaitu teks anekdot. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari teks anekdot adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi pengetahuannya, mengkritisi teks anekdot dari segi aspek makna tersirat. 2. Kompetensi keahliannya, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari teks anekdot, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari teks anekdot ini yaitu 1. Siswa diharapkan mampu memahami dan mengkritisi teks anekdot dari segi makna atau arti tersirat dari sebuah teks yang dibaca. 2. Siswa diharapkan mampu mengonstruksi atau membangun atau mengartikan makna yang tersirat dari sebuah teks anekdot. Sekarang kita akan masuk definisi atau pengertian. Adapun yang menjadi pengertian dari teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya cerita ini mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Atau dengan kata lain dapat disebutkan juga bahwa teks anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang-orang terkenal. Fungsi dan tujuan teks anekdot. Kira-kira apa fungsi dan tujuan pembuatan teks anekdot? Ada 2 fungsi kegunaan dari sebuah teks anekdot. Yang pertama, 1, sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Artinya, teks anekdot ini dapat kita fungsikan atau kita gunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan ketidakpuasan kita terhadap sebuah tokoh atau sebuah figur yang ada di dalam masyarakat karena tidak sesuai pekerjaannya dengan jabatan yang dipangku. Yang kedua, sebagai bahan hiburan atau analogi. Analogi itu perbandingan atau contoh dalam menjelaskan sesuatu untuk menarik perhatian dan sebagainya. Jadi fungsi anekdot ini bisa selain sebagai hiburan, bisa sebagai pembanding antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tujuan teks anekdot. Adapun tujuan teks anekdot adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Jadi teks anekdot itu bertujuan mengkritik atau mengkritisi atau menyindir seseorang tokoh yang berhubungan dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat baik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. 2. Membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Jadi selain bisa sebagai sarana atau wahana untuk menunjukkan ketidakpuasan, tapi juga sekaligus bisa menjadi penghibur. Dan yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Jadi dengan teks anekdot ini bisa kita membanding-bandingkan secara rileks, dengan cara hiburan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Ciri-ciri teks anekdot. Adapun yang menjadi ciri-ciri teks anekdot ada 6. 1. Teks anekdot itu pada dasarnya adalah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Jadi teks anekdot itu cerita atau percakapan singkat dari deskripsi atau penggambaran nyata yang terdapat di masyarakat. 2. Teks anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Bukan hanya menggelitik tapi juga bisa berupa kekonyolan.
3. Isinya menyindir secara tidak langsung. 4. Di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pembelajaran, dan nasihat. Jadi di dalam sebuah teks anekdot itu, selain kita bisa mendeskripsikan seorang tokoh, mendeskripsikan sebuah latar tempat, boleh juga kita menggambarkan peristiwanya seperti apa, dan juga boleh di dalamnya ada berupa nasihat. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini secara khusus mengkritik. Dan yang keenam, tokoh merupakan figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti figur selebriti, politikus, dan sosok yang lainnya yang sudah umum diketahui publik atau masyarakat luas. Ya, bahkan sekarang ada saja tokoh dalam teks anekdot yang menggunakan pencitraan suatu pekerjaan tertentu. Ya, kalau kamu menonton di televisi, ada misalnya bupati yang membuat pencitraan ketika ada kunjungan presiden, dia melakukan banyak hal-hal yang baik. Ternyata apa yang dilakukan itu bukan dari hatinya, bukan dari yang sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya dia jauh dari apa yang dia lakukan. Jadi sebagai alat pencitraan. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri atas 5. Pertama, abstraksi atau latar belakang cerita. Latar belakang cerita ini maksudnya di mana cerita itu terjadi. Apakah di pengadilan, di kampus, apakah di kantor polisi, atau di mana saja boleh. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu awal cerita. Awal cerita itu ceritanya itu dimulai dari mana? Ya, tentang apa? Itu yang dimaksud dengan awal cerita. Ya. Ketiga, krisis atau bagian inti. Di krisis inilah dijelaskan inti dari ide cerita yang dituangkan dalam sebuah teks anekdot. Dan yang keempat, reaksi atau tanggapan atau respon dari penulis terhadap teks yang dibuat. Apa reaksinya? Kira-kira apakah dia mengkritisi atau justru dia menonjolkan kekonyolannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah akhir cerita. Akhir cerita bukan berarti simpulan, karena akhir cerita itu sekaligus biasanya menjadi puncak cerita. Sampai disinilah materi kita untuk pertemuan pertama ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu menganjurkan anak-anak kami untuk tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas. Jangan malas, kerjakan tugas karena itu adalah bagian dari masa depanmu. Terima kasih.